Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي
حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Allahumma hamdan Al-Quran mudah dan berkenan. Allah menambah baca kita dan semoga kita bersemangat dan bersemangat dalam menasabi Al-Quran dan isinya. Karena ini rahimah Allah. Kemudian ada yang lainnya adalah hari ini yakni tausiah dari Al-Mukarram Ustaz Arwah kepada beliau dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta tazzalu hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadirin wal hadirat, ikhwan wa akhwat, Bapak Ibu dan santri-santri yang dirahmati Allah, wabil khusus mudir Pondok Pesantren Baitul Salam dan juga kepada seluruh pengurus Lajis 10 Salam yang semoga dan kita semua
oleh Allah, selalu dirahmati dan diridhoi. Kita bersyukur ala kulli hal, kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita diberikan kenikmatan untuk sama-sama bermuajahah silaturahim thalabul ilmi di Masjid Al-Kawari. Mudah-mudahan Allah merahmati dan meridhoi kita semua. Salam dan salawat selalu kita lafadzkan kepada tauladan kekasih kita baginda Nabi Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabarnya teman-teman, saudara-saudaraku, sehat-sehat? Alhamdulillah. Sudah dapat minum semua? Alhamdulillah. Yang belum dapat minta panitia. Saya sudah dapat 2 plus 1. Wah, ini 2 plus 1. Nikmat yang begitu luar biasa, jangan sampai kita sia-siakan. Nikmat yang begitu banyak, jangan sampai kita lalaikan. Bukan hanya nikmat yang depan mata, tetapi nikmat berupa istiqomah, yaitu kita dipilih Allah untuk hadir di tempat yang mulia ini. Dari sekian banyak acara, kalau saya acaranya banyak, dari sekian banyak acara yang sudah ada, kita memilih dan Allah mudahkan kita berada di sini. Ya. Itulah yang disebut dengan taman surga. Idza marartum bi riyadil jannah fartau. Begitu. Apabila kalian itu melewati taman surga, ya berhentilah di situ. Di dunia hanya ada 2 taman surga. Satu ada di Madinah, ya. Bainal mimbar wa baiti, antara mimbar dan rumahku, rumah Rasulullah. Itu ada raudhah min riyadil jinnah. Ada raudhah, taman di antara taman yang ada. Itu di sana di raudhah. Nah, kalau di sini taman surganya ya di majelis-majelis ilmu. Ya. Maka mari kita menata, menguatkan dan meluruskan niat kita untuk thalabul ilmi, untuk belajar tafaqquh fiddin. Inilah doa yang seringkah kita hafal, ya. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabi wa rasul rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Baik ikhwati, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kesempatan pagi menjelang siang ini saya diminta amanah untuk menyampaikan tausiah. Saya mengambil judul Tarbiyah Luqman di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Saya yakin teman-teman semua, para asatidz sudah sangat paham siapa itu Luqman. Atau sedikit saya memberikan satu tambahan, ya, bahwa hamba Allah yang sulih, yang abid di zaman Bani Israel adalah Luqman. Beliau bukan berasal dari kaum atau predikat seorang nabi dan rasul, orang biasa. Bahkan ada yang menyebut Luqman itu orang Abyssinia, orang Afrika. Tapi bukan karena fisiknya hitam, bukan karena ya keturunan, tidak. Tapi Islam melihat itu inna akramakum indallahi atqakum, itu jelas. Jadi yang paling mulia di antara kita manusia itu bukan karena pangkat, kedudukan, derajat, titel, tidak. Yang paling mulia di antara kita di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa, ini jelas. Maka raihlah ketakwaan itu dengan berbagai amal kesolehan yang sudah Allah perintahkan. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menyampaikan apa itu arti tarbiyah, ya. Tarbiyah itu adalah satu proses, ya. Jadi bukan sulapan atau bukan seketika, sebuah proses, ya. Yang mana proses ini menumbuhkan, kemudian mengelola untuk membentuk insan kamil, insan muslim yang sempurna. Baik sempurna akalnya, kesehatannya, perasaannya, bahkan nanti punya life skill, keterampilan hidup. Ini proses, ya, tidak seketika kita dapatkan. Yang itu harapannya mendapatkan fid dunya hasanah, kenikmatan dunia, ya, kenyamanan hidup di dunia dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Ya mudah-mudahan pula di akhir ujung hayatnya dia mendapatkan husnul khotimah. Ini penting, ya. Jadi puncak prestasi apapun di dunia tidak ada artinya kalau dia meninggal tidak husnul khotimah, tidak ada arti. Ya. Maka puncak tertinggi dari apa yang kita kerjakan tuh endingnya, akhirnya itu adalah husnul khotimah.
Nyun sewu Yai. Ya. Saya matur di sini karena amanah Yai. Ya. Ini guru saya itu. Endingnya itu husnul khotimah, itu pesan-pesan para kiai itu. Apalagi gunanya doktor, profesor, tapi meninggalnya dalam kemaksiatan. Naudzubillah min dzalik. Maka mari kita canangkan dalam hidup kita, membiasakan untuk menutup hidup dengan husnul khotimah. Nah, kalau sudah husnul khotimah, jaminan di jannah. Itulah kenikmatan puncak yang kita harapkan. Maka saudaraku, ikhwan wa akhwat, para santri, para asatidz, ya, yang rawuh di Masjid Al-Qari, proses ini harus kita kawal. Tidak bisa diserahkan kepada salah satu orang. Apalagi kalau orang tua pasrah bongkoan, Yai Mustafa, anakku jadi abang, jadi hijau, tidak bisa. Justru orang tua lah pertama kali yang harus kita perhatikan. Iya, jangan sampai memondokkan hanya untuk melepaskan beban. Wah, beban penderitaan, guru-guru duwe anakku ya, aku sengsara tak pondoke wae. Tidak untuk itu. Justru pundak pertama kali yang harus diperhatikan itu adalah di pundak orang tua, bapak dan ibu. Maka harus kita luruskan niat ini para orang tua, memahami bahwa tugas tanggung jawab pertama kali itu di pundak orang tua. Ya, barulah nanti dibantu oleh para ustadz, ya, dipondokkan, disekolahkan, ya. Itu berproses, ya. Ini adalah tarbiyah. Beda dengan tablik, ya. Jadi kalau ada istilah tarbiyah halaqah sama tablik itu beda. Kalau tarbiyah itu murabbi orangnya, kalau tablik mubalik. Ya. Saya di sini itu tablik apa tarbiyah ya? Oh, kalau tablik itu udah dengan ceramah mulai Nabi selesai pulang, itu tablik mubalik. Ya. Jadinya apa jamaahnya itu enggak urus itu. Ini mubalik. Ya. Kalau murabbi dia itu 24 jam, ibarat ayam itu ngeremi telur. Ya. Ya, ngeremi telur, jangan sampai telurnya itu rusak atau nggak jadi, itu murabbi, tugasnya lebih berat itu, 24 jam. Ya, maka mendudukkan orang tua itu bukan mubalik, tapi murabbi. Ya. Mendidik, memperhatikan kesehatannya, memperhatikan jasadnya, memperhatikan intelektualnya, itu murabbi. Maka kalau kita ini ditempatkan di sini, ya dididik di sini, itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Karena di luar sana belum tentu apa yang kita dapatkan di sini. Ini ikhwan wa akhwat yang dirahmati Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu dasar kurikulum pengajaran yang luar biasa, dan ini didapatkan di agama-agama yang lain. Ya, kalau kurikulum modern ya silahkanlah, itu pengembangan dari inti Al-Qur'anul Karim. Dulu kalau zaman saya kajian nama CBSA, cara siswa belajar aktif. Ya. Nanti ada KTSP, nanti ada K13, kurikulum merdeka. Hari ini berganti lagi, ya, kurikulum merdeka. Jadi setiap menteri ganti, menteri ini ganti kurikulumnya, ya ganti. Ya. Mumet lah itu gurunya itu. Ya begitulah manusia. Tapi pokok intinya kurikulum yang harus kita dalami dan kita terapkan itu Al-Quran. Itu. Yang Allah sudah sebutkan dalam pesan seorang alim yang bernama Luqman. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ya, mohon maaf kalau tulisannya tak terbaca dari sebelah sini, ya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Pernyataan sangat jelas. Walaqad, dan sungguh benar, ataina kami telah berikan, ya, Luqman pada Luqman al-hikmah, ilmu, ya, anishkur lillah, supaya Luqman ini bersyukur kepada Allah. Wa man syakara fa innama yashkur nafsi, barang siapa yang dia bersyukur kepada Allah, sejatinya dia telah mensyukuri pada diri sendiri. Tapi ingat, barang siapa yang ingkar atas nikmat Allah, maka fa innallaha, sungguh Allah itu ghaniyyun hamid, Allah itu maha kaya, maha terpuji. Ini jelas sekali awal kalimat dalam surah Luqman ayat 12, kita diperintahkan untuk memahami bahwa ilmu itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu hanya ketitipan. Ilmu, harta, anak, istri ya, betul ya. Suami, mobil, motor, rumah itu titipan. Suatu saat
akan diambil yang punya. Titipan. Jadi jangan sampai namanya titipan cekeli, dirantai, gembok. Tidak bisa kita. Ya, kalau saat akan diambil, maka pahami bahwa apa yang kita miliki hari ini itu adalah minallah, termasuk ilmu. Ilmu minallah. Kita di sini diberi oleh Allah itu ilmu melalui para guru-guru kita, melalui para asatid kita. Itu minallah. Ya, bukan karena wah aku pintar. Pernah lihat postingan ya, ada orang itu yaitu bisu, bicara aja pakai bahasa Tarsan. Tapi begitu diminta untuk baca Quran, dia bisa muni itu minallah. Tapi selesai baca Quran, bisu lagi. Jadi ternyata dia minallah, itu ilmu dari Allah. Maka kita yang di sini pun pahami bahwa semua yang kita punya itu dari Allah, anak, keluarga dan sebagainya itu dari Allah. Maka harus disadari, jangan sampai dengan itu kita sombong. Nah, dengan kita memahami bahwa ilmu itu Allah, mari kita syukuri. Ya, mari kita syukuri, punya ilmu kita syukuri. Dengan jalan apa? Dan kita tabligh, dan kita menyampaikan, dan kita mengajak orang itu mensyukuri nikmat Allah. Nah, dengan syukur jelas, ya, Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya yang lain. Cuma kadang bahkan banyak orang memahami nikmat itu hanya urusan dunia. Ini jadi fatal itu. Banyak hampir orang itu memahami nikmat itu duit, ya, uang, ya. Bahkan nikmat itu bukan cuma itu. Segala apa yang kita rasakan dan kita miliki dan bisa kita kerjakan itu adalah nikmat Allah. Bahkan ibadah yang kita kerjakan nikmat. Sholat kah, baca Quran kah, sholat malam kah, tilawat dan sebagainya itu adalah nikmat Allah. Jadi jangan batasi nikmat itu hanya urusan-urusan dunia. Ini mempersempit nikmat Allah. Ya. Bahkanlah kalau manusia itu menghendaki nikmat Allah, wa in ta'udu nikmatallahi latus, itu jelas sekali. Tak akan ada orang yang mampu menghitung nikmat Allah itu yang ada kita punya. Tidak ada orang. Allah sudah jamin itu. Allah menantang manusia, siapa yang bisa menghitung nikmatku? Tidak ada yang bisa. Itu. Maka jangan membatasi nikmat. Itu. Dan biasanya nikmat itu baru terasa kalau berkurang, apalagi hilang. Itu baru terasa. Iya. Kita punya gigi komplit dia nih. Itu baru terasa kalau giginya itu bolong atau dicabut. Ya, dulu makan apa itu warneng itu. Wah, saya mikir saya sekarang makan warneng ya enggak usah. Mikir-mikir saya betul itu. Apalagi ya Mustafa, saya nggak berani itu matur ya. Iya, jadi makan warneng dulu masih SMP, wah sikat. Sekarang yang mikir-mikir ya, mulai empuk-empuk gitu ya. Ya jadi gigi aja sudah nambah itu, penglihatan, ya penciuman, pendengaran. Jadi kita pahami semakin tambah usia itu nikmatnya mulai dikurangi. Apalagi rambut ini bukan semakin hitam, tapi rambut semakin rambut itu semakin putih. Itu juga dikurangi nikmatnya. Ya, jazakumullah. Ini kita pahami ini bahwa bersyukur itu ada dengan hati, dengan lisan, yang paling tinggi birjawari. Maksud kita ini bersyukur kepada Allah. Hadir di majelis ilmu itu bersyukur kepada Allah. Ya. Ada istilah syukuran. Kalimatnya bagus ya. Tapi prakteknya malah kufuran. Itu. Jadi kalimatnya itu syukuran nih. Ini prakteknya malah kufuran. Ya. Berapa Pak Ustaz? Ya, orang itu mager dangdutan karena anaknya lulus kuliah wisuda jadi pejabat. Syukuran, tapi dangdutan maksiat itu bukan syukuran, tapi tulisannya maksiatan. Tapi orang sing wani nulis maksiatan. Hasilnya begitu itu. Kalau direnungkan, kenapa? Dia sedang berbuat kedurhakaan kepada Allah. Mari kita meluruskan kalimat yang biasanya tapi sesungguhnya tidak benar. Jazakumullah. Nah, termasuk yang ini ya. Mari kita memposisikan kita, nek bahasa kita itu memantaskan diri. Ya. Yang saya pakai jas karena foto saya itu di jas itu di mana itu ada fotonya itu pas saya pakai jas itu. Iya. Yang memantaskan diri saya di sini. Nah, mungkin lah seorang ustaz datang ke sini pakai hem, apalagi pakai kaos, got topi itu dikira cah ngarit apa. Memantaskan diri. Jadi kalau antum nanti di masyarakat harus memantaskan diri. Dokter itu disebut dokter kalau dia pakai jas dokter. Coba kalau dia pakai kaos oblong lari-lari, nggak tahu kalau dia dokter. Iya, dokter kalau ke rumah sakit nggak pakai jas, langsung masuk ke ruang pasien, ini dikira sopo, kan begitu. Jadi hidup itu memantaskan diri, menyelesaikan kita itu papan. Iya, jadi jangan sampai jadi khotib atau jadi imam gundulan ini.
ya nggak pantas lah kalau kita jadi gundulan gini dikira cah dolan itu ya. Ini maaf ya. Jadi kalau kita nanti diminta di masyarakat jadi imam itu ya pantas lah. Kalau kita itu menjadi teladan, menjadi contoh. Ini Pak. Jadi guru, orang tua itu harus mantas dirinya orang tua. Jangan sampai dia seperti orang tua tapi perilakunya seperti anak-anak. Ya, setinan, apalagi ya layangan. Loh, misalkan Yai Mustafa layangan setinan itu kan ya, setinan itu ya tidak sesuai dengan muruahnya kan gitu ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan. Orang tua juga sama. Sebagai ayah adalah tauladan untuk anak-anaknya. Sebagai ibu ada tauladan untuk anak-anaknya. Masjid. Bapak nonton TV. Ini kan kembali itu. Ya anaknya suruh ke masjid, anaknya berangkat, bapaknya di rumah. Anak perempuan disuruh pakai hijab. Ibunya nggak pakai hijab. Pakai ustaz kadang-kadang. Kapan pengajian, arisan. Kalau piknik orang situ. Gitu ya. Jadi tidak cocok. Harus cocok memantaskan diri. Nah, ini orang tua tuh harus punya sikap seperti itu karena dia seorang teladan. Nah, guru kah, orang tua kah sama sikap. Baik, ikhwati, ini ayat yang ke-12. Kemudian di firman Allah Ta'ala lanjutnya di ayat yang ke-13 sudah sangat jelas. Ini masuk sangat dalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun 'adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, wa ya'idu, saat dia itu memberi nasihat, memberi pengarahan, memberi tausiah, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan kamu bersekutukan Allah, jangan, tidak boleh. Kenapa? Innasyirka la zulmun 'adzim, sungguh syirik itu adalah dosa besar yang paling besar. Ini penanaman kalimat tauhid pertama kali seorang pendidik, seorang guru, seorang ayah itu adalah kalimat tauhid. Ya. Hadirin hadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Iftahu ya ala sibyanikum awali kalimatin la ilaha illallah wa laqilu mautakum bi kalimatin la ilaha illallah. Itu jelas sekali. Penanaman tauhid ini apa? Bahwa Allah itu wahda yuwahdu tauhidan. Nah, kalau kita tauhidnya kan ada rububiyah, uluhiyah, wa sifat itu. Tapi kalau ada yang lain ada tauhid ilahiyah, nabawiyah sama akliyah. Itu kalau kita tauhidnya ya tiga itu. Ya. Nah, lawan tauhid itu syirik. Ya. Jadi pertama kali seorang pendidik, seorang guru itu mengajarkan ilmu tauhid, akidah, memantapkan dulu. Ya. Yang kita perhatikan, ya, ketika seorang ayah, seorang guru menasihati, itu wajib untuk kita dengarkan. Wajib kita dengarkan. Jadi anak-anak ketika dipanggil orang tua memberi ceramah, meskipun kita sudah tahu karena di pondok pesantren, seperti paham, pinter aku, tidak boleh. Meskipun kita sudah tahu, orang tua kita mengingatkan, gitu bapak, gitu terus itu, gitu bapak. Tidak ada kata membantah sedikit pun, meskipun kita sudah tahu. Terus ngerti rasa cerita itu nggak boleh. Iya, ini berarti. Jadi sikap posisi kita sebagai anak harus bagaimana? Sikap posisi kita sebagai orang tua harus bagaimana? Artinya apa? Orang tua wajib kadang-kadang, wajib. Meskipun anaknya itu sudah S1, sudah S2, bahkan S3, ada S4 nggak? Orang anaknya profesor. Gelar tertinggi ora profesor, tapi ALM. Ya, ALM bisa nggih? Almarhum itu ya, gelar tertinggi rasa kuliah itu gelar itu. Asli itu gelar itu. Dan ini artinya apa? Wajib orang tua itu ngandani anak. Jangan membiarkan anak wis gen. Tak jarke. Balik ya anakku ora balik ya kelangan ndok-ndok siji. Wah, kasus itu. Wajib ngandani anak. Dan anak meskipun sudah bergelar tinggi, sudah tinggi pendidikannya, dia wajib untuk mendengarkan. Artinya pula orang tua tidak hanya memberi makan minum, belikan HP, beli makan, tidak cukup. Itu hanya dunia saja. Ini Pak. Kalau sekarang kan sibuk, ayah sibuk, ibu ya sibuk, anaknya sibuk, itu tidak boleh. Itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan pertama kali yang wajib diberikan orang tua dan wajib disampaikan
itu adalah pendidikan tentang tauhid, dan tauhid adalah lawannya syirik. Nah, ini bentuk-bentuk yang harus kita hindari. Ya, ini yang sering terjadi. Wanake nangis terus, yo rewel, ibu ini ngomong, "Iso meneng ora meneng tak pakake apa? Setan." Wow, gondol cepet, gondol gendruwo. Wah, ini akhirnya anak wedi karo gendruwo, wedi karo cepet, wedi karo setan. Apa nonton film The Friday malam Jumat tuh horor. Itu misalkan kesannya hari Jumat kan menakutkan, apalagi Jumat Kliwon. Waduh, itu bahkan Nabi ngerti Sayyidul Ayyam itu yang mau Jumat, sebaik-baik hari itu hari Jumat. Kenapa takut dengan hari Jumat? Ya gitu. Jadi orang tak kadang meden isi. Saya nggak heran ya, penduduk Indonesia itu mayoritas Islamnya. Tapi mayoritas pula keleneknya, mayoritas pula apa? Ya, takutnya pada setan. Jadi nggak takut kepada Allah, malah wedi karo setan itu ya. Ya karena sudah kecil ditanamkan seperti itu, kelenek, horor itu ya. Ya naudzubillah min dzalik. Harusnya apa? Harusnya kita orang tua itu mengatakan bahwa setan itu ada, tapi dia lemah kalau kita kuat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dijaga Allah kalau kita dekat dengan Allah. Dengan minta perlindungan, naudzubillahi minasyaitonir rajim, itu jelas. Ya ini, jadi orang tua itu ojo meden-medeni anak. Ya. Dulu masih kecil itu ada orang meninggal takut, sekarang ada orang meninggal malah nyeda. Dulu ada kecil itu meninggal ada ke kuburan takut, sekarang ini kuburan pada tidur, gue penean golek apa ya? Golek pelem. Wah, golek pelem ning kono. Kono wal suto, ora ono wani jupuk gitu ya. Kendel-kendel itu ya. Ya, tentu ada doa-doanya kita jaga gitu. Nah, ini mati. Ada lagi orang tua, perhatikan, orang tua harus memberi motivasi, memberi semangat pendidikan pada anak. Ya, jangan malah menjatuhkan mentalnya. Anak mau lomba dijatuhkan, reso kowe, nah, mungkin bisa menang, guys. Kira, nah, itu nggak boleh. Diberi semangat. Berangkat tak terkait, tak tunggu sampai selesai, tak jajake. Ayah kalau nggak menang, orang masalah. Yang penting kamu berani maju. Jadi semangati. Jangan seorang tua malah ngedonke mentalnya anak. Ya, bismillah, kamu bisa, kamu anak ibad, biidznillah, atas izin Allah. Ya, kita sebagai anak ketika dimotivasi mesti semangat. Nah, inilah perlu sapaan, perlu perhatian orang tua, ya, perlu semangat dari orang tua. Kalau di sini ya perlu semangat dari guru-gurunya. Jadi guru itu wajibnya beri semangat, beri motivasi, mendidik, mengarahkan mereka, menumbuh kembangkan. Tidak ada istilah anak yang stupid, bodoh, tidak ada. Semua anak itu memiliki kecerdasan. Dan Allah sudah menjamin untuk itu. Allah memberikan jaminan kehidupan life skill kita masing-masing. Tidak ada yang bodoh. Mungkin kok mati-mati kurang pinter apa-apa. Oh, mungkin dia olahraganya futsal pinter, renangnya pinter, naik kuda. Itu kan life skillnya dia. Ya, tidak ada anak yang tidak bisa. Semuanya bisa, pinter-pinter. Belum sampai saja. Nah, istilah KKM-nya belum masuk ke KKM-nya itu ya. Belum sampai kepada batas minimal. Iya. Kemampuan kesempurnaan dia belajar. Hanya tunggu waktu, sekali cepat, sekali agak cepat, sekali lambat, mesti akan sampai. Punya anak itu begitu, indahnya begitu. Karena masing-masing punya kelebihan. Orang tua wajib untuk memberi motivasi. Baik, ikhwatul syukumullah. Ini ayat yang ke-13. Saya langsungkan, ya. Ayat yang ke-14 ya. Ya ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahn. Ya. Ala wahn wa fisaluhu fi amin an ishkurli wa liwalidayk ilayyal masir. Ini ayat memerintahkan kepada kita untuk selalu berbakti kepada kedua orang tua. Ini ayat kita banget itu. Wasaina, dan telah kami wasiatkan al-insana kepada manusia. Ya, untuk apa? Biwalidahi, untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya mungkin orang tua cuma satu, ibu tok atau bapak tok nggak mungkin. Namanya orang tua, adanya kita mesti adanya kedua orang tua. Dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kepada orang tua. Yang lebih-lebih Allah ingatkan kepada kita bahwa ibumu, ya, bahwa ibumu itu wahnan ala wahn, mengandungmu berat bertambah berat, lemah bertambah lemah, sulit bertambah sulit.
Apakah Allah itu tidak mampu ya menjadikan seorang wanita hamil itu tidak harus 9 bulan? Mampu bagi Allah. Kalau baru 9 bulan, 1 hari bisa langsung budar gitu. Tapi kan kasihan ibu kita, langsung kaget itu, malah nggak mungkin bisa jalan, benar-benar bisa pingsan dia. Kasih sayang Allah, rahmannya Allah, pelan, akhirnya sampai 9 bulan lebih. Itu luar biasa. Itu diingatkan untuk kita selaku manusia yang punya orang tua, dan kita pasti punya orang tua. Syukur-syukur orang tua kita masih hidup, berbaktilah pada mereka. Ini, dan itu disampaikan berkali-kali. Ya. Pendidikan yang paling sangat berkesan dan membentuk karakter pribadi anak-anak didik itu di ma'had pesantren, ya, di pondok-pondok pesantren. Kan 24 jam dididik untuk berbakti pada orang tua, cium tangannya, perhatikan ketika orang tua kita memberi nasihat, dengarkan dengan patuh, dipanggil dengan segera kita datang, ya, dengan panggilan yang menyenangkan, enggak yang orang tapi tidak pernah mangkat, ini tidak menyenangkan. Berangkat, jangan ditunda-tunda. Ini tarbiyah tentang bagaimana Allah itu mendidik kita agar berbakti pada orang tua. Ya. Wa fisaluhu fi amani anishkurli wali walidaik. Ya. Dan menyampainya dalam usia 2 tahun, maka anishkurli wali walidai, bersyukurlah kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Ini ifadiyah jazakumullah, kalimat-kalimat yang diajarkan Allah kepada kita. Saya tampilkan semuanya ini. Tampilan seperti ini. Ya. Bahwa birrul walidain itu perintah setelah perintah bertauhid pada Allah. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Wa butullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Terus beriringan itu. Ada 3 kalimat yang beriringan dalam Quran. 1, aqimus shalah wa ita'uz zakat. Terus beriringan, salat, zakat, salat, zakat, salat, zakat. Yang kedua, atiullah wa atiur rasul, taat pada Allah, taat juga kepada Rasul, tanpa ada ruang diskusi. An-Nisa 59 itu jelas ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul, baru wa ulil amri minkum. Lil amri minkum ada syarat yang harus diadakan. Tapi kalau atiullah wa atiur rasul itu mutlak, tidak bisa dipisahkan. Kalimatnya demikian. Baru yang ketiga ini, adiskurli waliwa lidai. Tidaklah kamu disebut anak yang bersyukur kepada Allah kalau kamu tidak bisa berterima kasih kepada kedua orang tua. Maka anak-anakku yang masih punya orang tua, bersyukurlah kalian kepada Allah dan ucapkan terima kasih pada kedua orang tua kita masing-masing yang telah mentarbiyah kita, mendidik kita, mengawal kita. Tidak ada orang tua yang tidak sayang pada, semuanya sayang. Contoh nih, sak gali-gali nih wong, sak preman sama memang gedung pane berso gedung pane, penjara nih ngono kuwi, gedung pane mana ya? Oh sana ya, gedung pane. Kuwi gali metu gedung pane, ditele anake, bilangin ini, nak, jangan seperti ayahmu, kamu harus jadi anak yang baik, gitu. Kamu jangan jadi seperti bapak, begitu pesennya. Orang preman, nak, jadilah orang yang lebih preman daripada ayah, lebih gali daripada ayah, lebih dosa daripada ada. Yakin? Bisa pernah diceritani ya? Anak terkena nih TPK, ya, tatunan, awake ano gambari batikan itu ya. Bermono yang perabatan mendem, kok jemput tanahin TPG menang itu. Jadi galak-galak preman-preman ngomong tuh nggak ada, pengen anaknya dari dia nggak ada. Masya Allah. Jadi kalau ada pernyataan aku seperti anak dibuang, itu nggak ada yang dibuang di sini. Semuanya diperhatikan. Sayangnya orang pada kita itu bukan berarti terus di ngomong, dikerengkepi itu enggak. Ya, itu dia dilatih di luar menjadi orang nanti. Ya. Itu burung elang. Elang itu mendidik anaknya agar bisa menjadi pemburu yang tangguh, itu dilepas di bukit, suruh terjun itu. Padahal dia belum pandai terbang. Dipaksa agar dia bisa terbang. Akhirnya dia menjadi elang yang
tangguh. Mendidiknya begitu. Nggak terus dikasih ruangan, ana AC-ne, ana gulinge, nggak usah pergi-pergi ya. Malah nggak jadi elang yang hebat. Jadi pemburu yang tangguh itu dibiasakan. Nah, ini maksudnya begitu. Kita jadi hebat itu bukan karena kita di rumah, kita berani keluar rumah. Ini maksud saya demikian. Maka orang tua pasti sayang kepada anak-anaknya. Tapi bentuk sayangnya itu adalah kita disekolahkan, kita dipondokkan. Ada anak minta sesuatu pada orang tua itu belum membelikan, bukan tidak mau, belum. Maka orang tua jangan sampai mengatakan tadi duit, tidak boleh. Ya tebaski motor, cah cilik jaluk motor, ono duit, itu nggak boleh. Kalimat diganti, ya tebaski motor, mintalah kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki pada abimu, pada bapakmu, nanti bapak akan membelikan. Kapan Pak? Ya tunggu saja, kan gitu. Karena kamu belum saatnya, belum waktunya. SD punya motor gitu ya. Kalau orang ditukar motor, akhirnya motornya diprotoli, gani sing ukuran standar digani, buan cilik ngono ya. Terus beja. Ya. Orang sekolah yang malah kebut-kebutan, trek-trekan, banyak maksiat. Artinya apa? Kadang rasa cinta orang tua pada anak itu salah penerapannya. Ya sayang, tapi bentuknya keliru. Dia harus menuruti semua permintaan anak. Jadi tidak ada anak dibon, semuanya diperhatikan orang tua kalau yang di pondok pesantren. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan ada jamaah saya tuh Yai, saking perhatian sama anaknya, beliau rela boyongan hijrah ikut pindah nih pondok mana itu, Tawangmangu itu mana Yai? Iskariman atau apa ya? Anaknya mondok di sana, bapaknya itu ikut ke sana ya, boyongan. Rumah di sini, rumah mereka tinggalkan semua. Luar biasa itu, demi siapa? Demi dalam pendidikan anak. Di sini ada nggak gitu ya? Jadi, ada. Jadi anak mondok di sini, terus bapaknya beli rumah di sekitar pondok itu. Kalau ada itu hebat lagi itu. Cedak, Pak, duit Pak, itu cedak. Itu di Karangpandan. Jadi anaknya di Karanganyar, bapaknya di Karangpandan. Karanganyar, saya pernah kesan mampir, subhanallah. Ya, jadi beliau tuh sampai segitunya itu mengawal pendidikan anak, rela meninggalkan dunianya, kenyamanannya demi itu bukan sendiri, boyongan seomah itu semuanya. Jadi tidak ada istilah anak buangan itu tidak ada untuk yang di sini. Itu ya. Nah, hal yang harus kita perhatikan dalam tarbiyah itu adalah karakter, kebiasaan, perilaku, akhlak yang menjadi tujuannya. Yang mana itu akan bisa dibentuk. Jadi tidak ada istilah begini ya, Pak, enak wato ya sedubati, enak watak angel, enggak. Semuanya bisa. Wato ya diobati, iso, watak diperbaiki ya bisa. Dengan apa? Dengan ilmu. Prosesnya adalah dari konsep atau nilai atau apa? Atau teks. Orang itu bisa tahu karena dia tahu, diberitahu. Oh, nak ning masjid kuwi adabnya begini, dia diberitahu, itu konsep teksnya. Oh, akhlak yang baik itu seperti itu, teks kompleknya. Nah, begitu dia tahu, langsung dia pahami, masukkan ke dalam hati, dan langsung dia amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi artinya apa? Perilaku, karakter itu adalah kebiasaan yang diulang-ulang, akhirnya dia tanpa sadar mengerjakan kebaikan. Jadi prosesnya demikian. Ya. Dan itu bisa dibentuk salah satu dengan lingkungan. Lingkungan itu membentuk dirinya, meskipun hereditas atau keturunan itu berpengaruh, tapi lingkungan itu jauh lebih berpengaruh. Karena orang itu lingkungannya baik, insya Allah cepat ataupun lambat ataupun cepat dia akan menjadi baik. Tapi kalau lingkungannya maksiat, cepet itu. Jadi artinya apa? Baik itu ya nular, naudzubillah ya, buruk juga nular. Orang baik itu nular, di sini itu nular baik, ya karena suasananya, lingkungannya, biahnya itu biah yang baik. Coba kalau naudzubillah ya, lingkungannya maksiat, maka ada orang katakan sebelum beli rumah belilah lingkungannya. Bagaimana nih? Ini rumah murah, ya, tapi di tengah alas, rono konco, rono tonggo, ya. Tapi ini rumah sebelahnya masjid, sebelahnya pondok, itu lingkungan yang baik. Jadi memperhatikan lingkungan itu jauh lebih penting daripada hanya sekedar membeli rumah. Ini ikhwati kiram, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka menempatkan di lingkungan itu jauh lebih penting daripada harga dunia. Jadi kita harus punya lingkungan yang baik. Kenapa? Nular baiknya. Orang beda maaf. Ketika orang haji itu umroh, wah,
Belum subuh jam 3 udah ninggal masjid. Karena lingkungannya begitu, ayo masjid. Nggak ada yang tidur. Karena apa? Lingkungannya begitu. Bahkan nggak ada istilah itu tak tidur. Orang ke masjid semua. Karena lingkungannya begitu. Coba nanti sampai rumah. Kan orang yang masjid, ora lho kok ora. Wis tak borong kabeh pahalaku ning kono. Lho kok borong kabeh kono 100.000 rakaat tok. Nek kan aku libur saiki, ungkang-ungkang kaki. Ganjaraku wis overload, wis akeh banget. Enggak bisa. Artinya apa? Lingkungan itu membentuk. Nah, inilah pentingnya kita berkarakter karena lingkungan kita membentuk. Ya. Ini pendidikan yang berkarakter. Ya. Ini ikhwati asyakumullah, maka orang tua harus membiasakan mencarikan tempat-tempat yang baik. Wa in jahadaka ala an tusika bima laysa laka bi'ilm fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilai summa ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Nah, ini masih kelanjutan yang tadi, mensikapi bagaimana kalau orang tua itu beda keyakinan, beda agama. Ayatnya dasarnya di sini. Ya. Jadi, dan jika keduanya maksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang kau tidak mempunyai ilmu tentang hal itu, maka janganlah kamu mentaati keduanya. Tapi ada lanjutannya, dan pergaulilah keduanya orang tuamu dengan ma'rufan, pergaulan yang sebaik-baiknya. Luar biasa itu. Meskipun orang tua itu belum paham sebagaimana paham kita, bukan berarti kita langsung neraka, dosa, azab Allah. Tidak sebegitu. Pelan-pelan taati. Kalau dalam kemaksiatan kita tidak mengikuti, tapi dalam kemakrufan dunia, tolong menolong, urusan dunia is okay. Nah, bapak diantar berobat, antar ke. Nah, ibu diantar ke pasar, antar ke. Nah, bapak ibu diantar ke kondangan manten, antar ke. Meskipun ya ini ma'rufan, hal-hal yang ma'ruf. Nah, ibu ambilkan minum, ambil ke. Itu ma'ruf. Selama tidak berbuat maksiat. Ya. Contoh-contohnya ini. Ya. Yang nggak boleh ini. Ya. Tidak mentaati orang tua bila diperintah bermaksiat kepada Allah. Contoh, bawa sajen, ya, masang raja besok raja. Ya, tulisan semua iso diwaca, angel itu. Tempelke dhuwur pintu. Wah, itu. Iki pasang ning dhuwur pintu. Nek dipasang kono, omahe ora kobongan. Wah, pasang kono awake iso sehat. Itu kesyirikan. Nah, ini enggak ditaati. Nah, termasuk apa? Menjauhkan anak-anak kita dari acara-acara yang berbau kesyirikan. Enggak boleh nonton ke anak bau-bau syirik. Ya, ada udah lumping makannya jagung kok makan beling. Udah lumping makan beling. Itu nontonnya nggak usah, cari yang lain, tontonan yang Islami. Jangan nonton hal-hal yang berbau syirik. Ya, ini pasti ada syirik. Iya pasti ada jinnya di situ. Ini kita hindari, kita jauhkan. Ya, walau orang kok ditelok ya, akhirnya malah jadi ketagihan. Naudzubillah ini. Ya, naudzubillah min dzalik. Jadi Bapak Ibu, orang tua itu harus memastikan memilah dan memilih, oh iki acara sing bener. Orang lagi ndelokno dangdutan, lho piye jalin. Ya, astagfirullahaladzim. Ya, ini nanti tanpa disadar dia terekam di dalam alam bawah sadarnya. Kan Bapak ini aku tak yo ngene. Jadi kadang maaf mendidik anak-anak itu karena kita niru pendidikan Bapak Ibu kita. Ono bapak tentara disiplin. Oh, begitu anaknya salah push up, ya, bujine salah push up. Iya nek dia bapaknya kan begitu ya tentara. Akhirnya mau anaknya suruh push up, salah sini setrap, ya, gue kamar mandi. Sedino wengi ra kae mangan, mati anaknya. Ini cara mendidik yang disiplin kebablasan. Ya, enggak begitu. Ada sentuhan kasih sayang. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ya, melayani dalam urusan dunia yang baik. Wattabi sabila man anaba ilai. Ini penting. Artinya apa? Kalau bergaul dengan orang tua dengan ma'ruf, ingat juga carilah teman yang membawa kepada surga. Tadi saya singgung pertemanan kita ini, circle kita. Bahasa saya itu pasangan hidup kita. Ya, itu ternyata nggak jauh-jauh dari diri kita, karena circle kita begitu. Ya. Jangan coba-coba mencari circle yang lain. Jangan coba-coba mencari tempat yang lain. Malah keblondrok itu. Keblondrok tahu keblondrok?
Ya, jualan itu keblondrok tuh. Apalagi cari pasangan di Facebook. Wah. Ya, mau beli kucing dapatnya apa ya? Tikus, atau beli kambing dapatnya ya buras. Ya, circle kita dekat-dekat dengan teman-teman kita. Itu nanti yang ada di kehidupan kita yaitu. Iya. Ini ibadah syakumullah. Maka berteman yang baik ini satu hal yang harus kita perhatikan pula. Nah, itu dipesankan kepada anak-anak kita, kepada diri kita nih. Ya, tidak boleh kita ini justru berteman dengan orang yang buruk. Ya. Dan kita pahami Luqman berpesan juga pada anaknya bahwa pasti kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Jadi hidup tidak akan mungkin selamanya di dunia, hidup akan bergantian. Siapa yang duluan, siapa yang belakangan, itu akan bergantian. Tinggal tunggu waktu. Ibarat nomor antrian. Cuma masalah kita nomor antrian nggak ngerti. Rumah sakit A40, kita nomornya 42. Oh, aku sisi nomornya 42. Kita kan nggak tahu A berapa kita ini ya. Nomor kita dipanggil malaikat nggak tahu itu ya. Iya. Maka kita imani bahwa ternyata innamal a'malu bikhwatimah. Sungguh hidup akhir seseorang itu dari amal kebiasaan. Itu yang harus kita imani. Itu kebiasaan yang baik-baik saja. Nanti meninggalnya apa suruh buat? Baik. Loh, ada nih cerita ini ketenan nih. Saya bukan cerita ngayal itu. Orang itu bicaranya bicara jelek ya. Kalau berbicara siapapun mesti dibisuk. Besok ya. Besok itu yo dijelek-jelekan, celengan. Ya, jadi ora cocok ngomongin celengan, anaknya ora cocok, bojone enggak cocok celengan. Ketika akan meninggal ditalken, la ilaha illallah, celengan, mati kalau ngomong celengan. Ini gujekan sayang kon atau malaikat mengenakan yang kubur, mana buka, mana buka, jawabnya piye? Celengan, wah remuk bro itu ya, kebuki malaikat ngomongnya celengan, no. Dan itu bener ada lagi kasus yang kedua. Ketika dia bicara, itu bicara mesti jorok. Apa Ustaz? Sulit. Ya. Yang punya diganti I. Oh ya, rasa terjemah ke secara seru itu. Sulit. Akhirnya ditalken arep meninggal itu ngomongnya sulit. Ya, piye jalan. Kina ning kolam kubur tak iman rebuka siapa orang Tuhanmu ngono jawabe. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Rahman. Ini bicara apa? Tadi itu kenyataan itu ya. Kenyataan itu. Ada Imam Musola Wahidin di mana nih? Di Kaliwungu itu ya ini. Wahidin. Apakah saya Wahidin itu di Saujati atau apa? Saujati. Itu bapaknya Ustadz Abdul Gopar teman saya. Itu ngimami sholat maghrib meninggal ya. Gitu lagi. Bapaknya Ustadz Abdul Gopar. Musola Saujati Wahidin. Artinya apa? Beliau itu imam masjid, meninggalnya apa? Sholat di masjid. Musola itu luar biasa ya, Masya Allah. Jadi ternyata itu kejadian itu depan mata semua ada, itu ditunjukkan Allah. Kalau kebiasaan buruk, meninggalnya apa? Berbuat buruk. Kalau kebiasaan baik, meninggalnya apa? Berbuat baik. Tergantung hari ini kita mau meninggal seperti apa. Meninggal itu satu, 1000 caranya yang banyak. Benar cuma satu, caranya yang banyak itu. Kita meninggal seperti apa itu. Dan kita sadari itu ya, anak itu sudah diarah ke sana sehingga apa? Sehingga dia tidak akan sombong nanti ke depannya ya, dia akan sadar bahwa kita semua akan kembali kepada Allah, mertaujah semua perbuatan yang kita telah kerjakan. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini waktunya saya diberi waktu sampai pukul 9:30 ya. Nanti saya pukul 10 mau ke Weleri saya ini ada pertemuan haji ini ya, 5 menit lagi, 2 menit lagi ya. Betul ya, ini Mas Ustadz ya? Ya. Baik, terakhirin ayat 16 ya. Kita nggak akan mungkin sampai 19 ini. Ya, kita berat banget nanti ya malah ora dadi maksimal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bunayya inna in takum mithqala habatin min khardalin fatakum fis sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Innallaha latifun khabir. Ini memanggil lagi nih Luqman kepada putranya, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi, cili. Ustaz, biji sawi seperti apa? Googling biji sawi, klik mentu nanti. Nah, aku ngerti sawi ini Ustaz, yo sering makan bakso karo mie ayam ngerti, tapi biji sawi cili itu klik nanti ketemu biji sawi kecilnya seperti apa. Yang itu fi sakhratin aw fis samawati
berada di batu atau di langit, bahkan ada di dalam bumi, ya'ti bi Allah, pasti itu akan datang, ya, didatang oleh Allah, ya'ti bi Allah. Ya, ini saya akan memberikan balasan, memberikan ganjaran kecil. Ya, sungguh Allah itu Maha Halus Matriti. Nah, ini harus kita pahami. Ya, bahwa kita, anak kita tidak boleh meremehkan amalan meskipun itu kecil. Tidak boleh menganggap dosa itu kecil. Kenapa? Yang kecil-kecil itu akan dapat pahala semua, atau naudzubillah kalau dia maksiat dapat dosa. Nih maaf nih, ini kelihatan kecil ya. Nih masjid kok kotor, nanti disapu. Nih kelihatan remeh nih. Kok sandal apa nih berserakan, ditoto. Iki abang ketemu abang, biru ketemu biru. Malah ora disalat abang ketemu biru, wah enggak boleh. Ditoto. Itu kelihatan kecil ya. Wah ini kok ono motor kuncinya masih apa ini? Gantung. Wah kesempatan nih, godolan. Lo nggak boleh diambil kuncinya, diumumkan nih kuncinya siapa. Jadi kelihatan ramai, tapi itu paling luar biasa. Imat atau adil torik mengambil sesuatu yang menghalangi orang dari tengah jalan, itu pahala itu. Kalau nggak batu ya pasir atau oli atau apapun yang jadi orang itu tidak nyaman berkendara, itu pahala. Jadi artinya apa? Menanamkan kesolehan meskipun kecil sejak dini. Contoh anak kita ini diberi bakal minuman atau bekal makanan lah biasanya. Terus temennya itu tidak bawa bekal. Anak kita diminta berbagi roti. Ya, berbagi ya, potong jadi 2. Kamu separuh, anakku, temanmu separuh, begitu. Jadi kalau kita dapat kiriman orang tua begitu, berbagi. Ya berbagi tapi cuwili, dicuwili ngene, cuwili, kowe cuwili nyoe. Aku sing akeh ora berbagi jenenge itu. Iya. Riyen itu ora nyenggol usus, ora nyenggol usus on cili. Iya. Dan itu sudah dibiasakan untuk kita berbagi, untuk kita memberi. Jangan sampai kita ini hanya mengurusi diri sendiri, orang lain enggak peduli. Jangan. Ini jangan meremehkan amalan yang kecil, amalan yang remeh dalam pandangan manusia. Maka sampai ada ungkapan begini, ra apa-apa Mas, sithik sing penting ikhlas. Akhirnya sitik terus sedekah nih subuh salam 1000 terus gambar pati orang gue pedang 1000 terus kapan 10.000 nih dia begitu. Harusnya apa? Bersedekahlah yang sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Ya kalau dia punya uang 5 juta sedekahlah 500.000 sumbut. Kalau 5 juta dianya sedekah 5.000, aduh banget itu. Ini artinya apa? Bahwa sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Dan meremehkan yang kecil apalagi yang besar. Ini ikhwati, ya. Dipahami pula bahwa Allah Ta'ala itu maha mengawasi. Meskipun tidak bersama bapaknya, tidak bersama ibunya, itu Allah selalu, itu luar biasa itu. Sudah kalau seperti itu aman dah, nggak macam-macam lah. Kenapa? Allah selalu melihatnya. Dimanapun dia berada, Allah di situ dia melihatnya. Ini ditanamkan keyakinan pada anak-anak kita. Ya. Tanamkan tentang akhirat, tanamkan tentang surga, tanamkan tentang keyakinan siksa api neraka, tanamkan bahwa Allah itu selalu, itu keimanan yang harus kita punya. Coba pendidikan sekarang ini kalau jauh dari keimanan, hanya yang dididik itu adalah dunianya. Sekolah ke iso, balik sekolah les ke, balik les itu guru lesnya teko sampai jam 9 jam 10 begitu ya baru gitu. Anak bukan pintar tambah gendeng itu. Loh gendeng stres. Jadi kalau kita lihat maaf ya, wah Korea Selatan ki maju, apalagi ya Jepang yang maju, ya betul secara dunia. Tapi tingkat bunuh diri mereka itu tinggi. Ya. Ada bunuh diri setiap pagi sekolah sampai sore sampai malam, garap tugas butuh, apalagi yang kerja itu dari pagi sore malam sampai terkontrol begitu terus, stres dia. Nah kita kan enggak, Islam itu enak. Adzan, sholat, baca Quran, tenang kita. Jadi waktu sholat yo sholat, gitu ya. Waktu ngaji yo ngaji. Waktu rilah, naik gunung, enak itu. Waktu mangan yo, mangan. Jadi bahkan kalau kerja di luar tuh, tekodok lah kerja ngopi sing ngerokok. Nah, enak itu. Ya sampai lali, jam 9 toh, jam 11.30. Siap-siap istirahat. Jadi saking penaknya sampai lali kerja. Ya karena santai. Dulu saya punya tetangga di Muga saya.
orang Belgia itu, orang Eropa. Dia bikin rumah di Semarang, malah orang kerasan. Loh kenapa? Lihat gaya hidupnya orang Indonesia itu lelet, kesantainan. Dia nggak terbiasa melihat orang itu nongkrong, ngerokok, santai-santai. Nggak biasa, akhirnya stres dia, minta pulang ke Belgia itu ya. Ini menunjukkan bahwa Islam itu ada waktu-waktu yang sudah Allah sebutkan. Sholat ada waktunya sholat, tidur waktunya tidur, istirahat waktunya istirahat, sama keluarga waktu sama keluarga. Jadi masing-masing punya waktu dan masing-masing punya hak. Maka kita jangan overlapping dalam segalanya. Itu ikhwati, hal-hal yang patut kita dalami, patut kita kaji, patut kita pelajari, dan mari kita amalkan. Baik kita sebagai orang tua dan atau sebagai anak. Jadi ini kan audiensinya ya ada orang tua, ada anak. Itu harus mendudukkan itu. Ya. Baik sebagai orang tua dan sebagai anak, mari sama-sama kita amalkan surah Luqman ini. Jadi kita ketahui, kita pahami, dan kita amalkan. Syukur-syukur nanti kesempatan lain bisa kita sampaikan. Wallahu alam bishawab. Kira itu yang bisa sampaikan. Mohon dimaaf. Ini ada pertanyaan atau tutup? Hah? Ada ya? Ya silahkan kalau ada. Saya tak minum dulu. Jadi kalau namanya semoga Allah juga sampaikan menjadi ini yang bermanfaat bagi kita dan kita harapkan bagi umat kita. Kemudian hadirin sekalian warahmatullahi ini jalannya adalah caranya adalah kembali mohon maaf menjadi mempersiapkan tanya jawab. Ada teman dari teman ini untuk melakukan tugas pada kami. Ada 3 tugas yang kondisi awal. Yang pertama, yang dalam paling awal siapa? Lalu terakhir pada anak Imam Fatihah. Silakan untuk bisa.